Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi masyaallah, bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian tentang fikih ibadah, dan masih kita lanjut ma yata'allaqu bi ahkamil masajid, hal-hal yang berkaitan dengan hukum masjid. Dan kita sudah membahas tentang antara wakaf dengan masjid, bahwa masjid itu salah satu ciri khasnya, tidak mesti ya, biasanya masjid itu adalah berdiri di atas tanah wakaf. Tapi itu tidak mesti, karena bisa saja orang membuat masjid pribadi. Artinya dia punya tanah, dia bangun masjid, masjid pribadi, masjid sendiri. Yang penting dia tidak sholat sendiri, walaupun dia masjid pribadi, tapi bukan digunakan untuk pribadi, tapi dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Berikutnya adalah hal-hal yang diharamkan berkaitan dengan masjid. Jadi hal-hal yang dilarang untuk dilakukan di dalam masjid. Jadi apa yang ini terkait dengan akhlak dan etika. Yang pertama, seluruh aktivitas yang baik itu boleh dilakukan dalam masjid, selagi tidak ada nas, tidak ada dalil yang melarang. Di seluruh aktivitas. Jadi masjid ini tidak hanya untuk sholat, tapi bisa untuk yang lain-lain. Bisa untuk mungkin musyawarah keluarga, bisa juga untuk mungkin tempat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung daripada nilai-nilai agama, seperti kegiatan anak-anak mengaji, kegiatan anak-anak latihan ceramah misalnya, seperti yang biasa kita lakukan, yaitu adalah subuh ahad itu. Jadi artinya selagi itu tidak ada dalil yang melarang, maka ya boleh-boleh saja. Walaupun kita sebutkan bahwa masjid itu ada dasarnya adalah disebut masjid karena tempat untuk bersujud, artinya tempat untuk sholat. Tapi dalam syariat
bahwa masjid itu boleh saja selain daripada untuk sholat, boleh untuk ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Quran, berzikir. Nah, jadi segala aktivitas yang baik intinya yang tidak dilarang ya dibolehkan di dalam masjid. Bahkan perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang boleh, seperti misalnya yang mubah itu mungkin tidur kali ya, tidur di masjid. Jadi boleh tidak tidur di masjid? Ya boleh. Makanya masjid itu disebut juga dengan HI, Hotel Islam. Jadi kalau ada orang yang tersesat apa, ada orang yang di jalan, kemudian dia butuh untuk menginap, ya boleh saja masjid sebagai tempat menumpang. Bahkan ada masjid itu menyediakan penginapan. Di Jawa ada namanya Masjid Joko Karyan. Itu dia menyediakan penginapan untuk para tamu gratis. Nah, jadi kamarnya itu enak. Nah, kayak kamar hotel juga gitu. Jadi menyediakan fasilitas gitu, untuk jamaah musafir untuk menginapkan, luar biasa. Nah, di Dumai ada juga tuh, Dumai Islamic Center. Kalau Bapak Ibu pergi ke Dumai, itu Dumai Islamic Center, di belakangnya itu ada guest house. Itu disediakan juga untuk tamu, cuman bayar. Nah, tapi bayarnya tidak mahal. Nah, jadi intinya ya masjid boleh untuk hal-hal yang sifatnya itu tidak dilarang oleh syariat, tapi tentu menjaga adabnya. Seperti tidur tadi, boleh tidur tapi jangan terlungkup, tidak dibolehkan. Kemudian kaki jangan mengarah ke kiblat. Nah, itu kan bagian daripada adab, lebih kepada adab itu. Makan-makan boleh tidak di masjid? Makan-makan ya boleh. Jangan makan, masak saja boleh. Tapi memperhatikan daripada adab tadi, sisi kebersihannya, sisi kerapihannya. Nah, maka tetap menjaga gitu. Jadi bagaimana masjid itu tetap terjaga nilai-nilai kesakralannya, walaupun banyak hal yang boleh dilakukan di dalam masjid. Nah, jadi ada hal-hal yang sifatnya dibolehkan selain daripada sholat dan aktivitas ibadah. Nah, termasuk kemudian yang kedua, seluruh aktivitas yang baik yang buruk, aktivitas yang buruk, nah itu dilarang di masjid. Seperti misalnya yang mengotori masjid, itu dilarang. Makanya kita dianjurkan untuk menjaga kesucian daripada masjid, menjaga kebersihan daripada masjid. Makanya orang-orang yang berkhidmat untuk membersihkan masjid itu pahalanya luar biasa. Penyapu masjid itu luar biasa pahalanya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk membersihkan, mensucikan rumah Allah. Antahira baitiya lit-taifina wal-akifin. Itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Antahira, bersihkanlah rumahku, maksudnya Masjid Haram. Antahira baitiya lit-taifin, mereka yang datang untuk tawaf, wal-akifin, dan juga untuk melakukan ibadah di situ. Nah, jadi sejak dahulu kala Allah sudah perintahkan kepada para nabi untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa itu. Kalau kita nampak sampah di masjid, ambil aja. Wah, itu Allah perintahkan, bukan kepada manusia sembarangan. Allah perintahkan. Jadi membersihkan masjid itu bukan hanya tugas
baritnya, bukan hanya tugas yang digaji, tapi kalau kita lihat sampah ambil, ada sampah sedikit ambil, itu luar biasa itu. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, jadi untuk membersihkan, untuk mensucikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mengotori berarti tidak baik, melakukan hal-hal yang bisa membuat masjid itu menjadi kotor. Artinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu suatu hari Nabi bersama dengan para sahabat berada di dalam masjid, tiba-tiba datang Arabi, ada seorang Arab yang dia datang dari kampung, dari pedalaman. Kemudian datang masuk masjid, tiba-tiba dia masuk masjid itu kencing ya, dalam masjid itu. Kencing mungkin di pojoknya atau di pinggirnya gitu. Kira-kira kalau ada orang kencing masjid dilapain. Jadi masuk dia masjid, kencing, langsung kencing di masjid gitu. Jadi sahabat itu langsung emosi dia, langsung semuanya ingin mau menghajar gitu. Emosi sahabat itu. Tapi kan di situ ada Nabi. Nabi ini kan luar biasa, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi? Sabar kepada sahabat. Biarkan dulu dia menyelesaikan urusannya. Jadi jangan dia lagi kencing itu dihardik atau diusir gitu, malah kencingnya nanti mana-mana kan gitu. Jadi harusnya satu tempat malah jadi banyak tempat gitu. Oh, iya, kalau misalnya dikejar lari keluar, takutnya lari muter-muter dalam masjid. Lari muter-muter berapa yang harus dibersihkan, disucikan. Maka Nabi sangat istimewa, sangat bijak. Maka kata Nabi, sabar kepada sahabat. Biarkan dulu dia menyelesaikan urusannya. Setelah selesai kencing, lalu kemudian dipanggil oleh Nabi. Sini, ngapain kencing situ? Kata Nabi. Ya, dia tidak tahu. Lalu dijelaskan oleh Nabi, ini masjid tidak diperuntukkan kecuali hal-hal yang baik. Tidak diperuntukkan untuk kencing, tidak diperuntukkan untuk buang air besar, tidak diperuntukkan kecuali hal-hal yang baik. Nah, lalu kemudian Nabi meminta kepada sahabat untuk mengambil air lalu disiramkan. Lalu kemudian orang Arab tadi dia merasa terkesima, merasa takjub dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena dia takjub, akhirnya dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah saya dengan Nabi Muhammad dan jangan rahmati selain kami berdua. Jadi dia hanya berdoa untuk dia dan Nabi Muhammad. Kata Nabi sambil tersenyum, "Thayyab tawasi." Engkau telah menyempitkan yang lama. Rahmat itu adalah untuk kita semuanya. Itu jadi intinya pelajaran yang diambil dari situ bahwa tidak boleh mengotori apalagi membuat masjid itu menjadi ternajis. Nah itu mungkin tergambar dulu bagaimana ada orang masuk masjid dia kencing, karena kan dulu masjid itu padang pasir ya. Maksudnya itu masjid itu pasir. Nah, jadi kayak sekarang, kalau sekarang kan udah di semen, habis itu di keramik pula, habis di keramik dikasih pula karpet. Ini kalau ada yang kencing, ini kurang ajar betul. Saya di karpet. Kalau zaman itu kan di atas pasir ya. Nah, makanya di zaman itu sendal boleh masuk ke dalam. Ada istilahnya sholat pakai sendal. Nah, itu diantara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat sambil pakai sendal. Itu sunnah itu, sholat pakai sendal. Tapi apakah itu bisa kita laksanakan? Masuk masjid bawa sendal. Kenapa? Mau ikut sunnah Nabi, sholat pakai sendal. Sendalnya diambil, digampar ke kepalanya. Artinya mengamalkan sunnah Nabi itu harus pakai ilmu ya, sesuai konteks, sesuai dengan keadaan.
Jadi kalau zaman itu sholat pakai sandal karena sholatnya di atas pasir. Kalau kita sekarang kan di atas karpet, sehingga akan ada sudah tertulis di situ ini batas suci. Nah, jadi intinya bahwa tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa mengotori atau apalagi menajisi daripada masjid. Maka oleh karena itu berdasarkan hal ini ada dalil-dalil di mana orang yang dilarang masuk masjid. Di antaranya adalah orang yang sedang haid. Nah, itu terlarang untuk masuk ke dalam masjid. Jadi tidak boleh orang yang haid selain daripada dilarang membaca Al-Quran, dilarang menyentuh Al-Quran, juga dilarang masuk masjid. Kecuali kalau ada dalam pendapat ulama yang lain atau pendapat mazhab yang lain seperti Imam Ahmad bahwa kalau orang yang sedang haid itu boleh hadir ke masjid dengan tujuan untuk dengan tujuan untuk taklim, dengan tujuan untuk majelis ilmu. Ada yang meringankan, artinya ada yang merukhsahkan, ada yang mentolerir bahwa orang yang haid itu boleh hadir ke masjid dengan tujuan untuk majelis ilmu, dengan tujuan untuk taklim, dengan syarat bahwa dia tidak mengotori daripada masjid. Artinya terjaga, masjid itu terjaga, artinya najisnya itu tidak kemana-mana, tetap terjaga. Itu diantara yang terlarang untuk masuk ke dalam masjid. Berikutnya juga yang terlarang masuk masjid itu adalah orang yang junub. Jadi dalam hadis Nabi SAW, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la uhilla al-masajid li haidin wala li junubin. Kata Nabi bahwa tidak halal masjid itu untuk yang haid dan juga untuk yang junub. Walaupun nanti orang yang junub itu kalau sekedar kalau sekedar melintas boleh. Jadi masuk dari situ keluar dari sana, atau masuk dari situ keluar dari sana. Sekedar melintas kalau untuk orang yang junub boleh. Melintas, tapi kalau duduk berdiam tidak boleh. Tapi kalau melintasi itu dibolehkan. Jadi itu orang-orang yang terlarang untuk masuk ke dalam masjid. Nah, begitu juga barangkali orang-orang yang belum bisa untuk bersuci dari perkara yang najis. Maka oleh karena itu di dalam hadis kan disebutkan, Nabi mengatakan muru auladakum bis salati fi sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk salat di umur 7 tahun. Nah, kenapa umur 7 tahun? Karena umur 7 tahun ini adalah umur disebut dengan sinnut tamyiz. Sinnut tamyiz ini artinya apa? Adalah sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, maka kalau dikhawatirkan misalnya ternajisi oleh masjid itu, maka termasuk juga dibatasi untuk hadir ke masjid. Nah, jadi kalau bisa ternajisi. Nah, berikutnya juga yang dikaji oleh para ulama, bagaimana hukum jual beli dalam masjid. Bagaimana hukum jual beli? Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum jual beli dalam masjid itu adalah haram. Sebagian ulama mengatakan haram, tidak boleh, jadi berdosa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kalau ada yang menjajakan atau mempromosikan barangnya di masjid, maka katakan kepadanya la arbahallahu lak, kamu tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Nah, jadi tidak boleh, menurut sebagian ulama itu haram, tidak boleh melakukan jual beli dalam masjid. Baik itu barang yang ada atau sekedar akad saja.
Itu sebagian ulama mengatakan jadi haram melakukan jual beli menurut sebagian ulama, jadi haram. Nah, walaupun kadang-kadang di kita itu sudah ada juga kadang-kadang promosi-promosi dalam masjid kan, promosi apa namanya, promosi apa itu, promosi kosmetik, promosi jualan, ibu-ibu sambil pergi pengajian promosi jualan. Jadi ada juga promosi umroh di masjid. Jadi macam-macam. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa haram melakukan jual beli. Tapi yang haram itu jual beli, bukan menyampaikan. Sebagian ulama mengatakan makruh. Jadi kalau haram tentu berbeda dengan makruh kan begitu. Kalau haram berdosa, kalau makruh tidak berdosa. Jadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan haram melakukan jual beli di dalam masjid, ada yang mengatakan adalah makruh. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad atau pendapat yang dikuatkan itu hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Nah, itu mungkin ada yang mempromosikan apa namanya di masjid, karena sebagian ulama itu makruh. Tapi itu maksudnya adalah yang dimaksud di sini adalah tempat untuk sholat. Nah, tentu bukan di emperannya. Kalau di luarnya itu tidak salah. Nah, maksudnya itu adalah tempat yang dipakai untuk sholat. Nah, dalam ini dimakruhkan, atau pendapat yang sebagian lama itu hukumnya adalah haram untuk melakukan jual beli. Ya, mungkin sebagai etika lah. Bagi yang mengatakan makruh bahwa itu sebenarnya tidak dilakukan. Tapi itu tentu di dalam masjidnya. Tapi kalau di kaki limanya, di emper-emperannya ini tidak ada masalah. Nah, itu justru tidak apa-apa kalau ada orang yang mau jualan, mencari rezeki, barangkali itu tidak ada masalah. Yang penting bisa terkendali. Jadi tidak bisa dipukul mutlak gitu. Jadi tidak boleh sama sekali jualan di masjid. Nah, itu dilihat dulu. Yang tidak boleh itu adalah tempat yang dipakai khusus untuk sholat. Nah, jadi intinya hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan selagi tidak dilarang maka dibolehkan. Terus bagaimana hukum kampanye dalam masjid? Ini kita lagi mau pemilihan gubernur nih kan. Jadi agak mantap ini kan persaingannya gitu. Berbagai macam tarik ulur ya. Apalagi sekarang berbagai macam usaha untuk ya kadang-kadang dalam politik itu kan disertai juga dengan hawa nafsu kan. Nah, kita lihat misalnya sekarang mau direvisi pula undang-undang pemilu kan gitu, dan mahasiswa demo ya memang tidak betul juga itu. Jadi saya pribadi ya artinya kita tunduklah dengan undang-undang itu lebih bagus, karena kalau direvisi sesuai dengan keinginan orang tertentu karena dia punya kekuatan misalnya kan, akhirnya negara itu tidak berwibawa lagi, hukumnya tidak lagi berwibawa. Nanti setiap orang berkepentingan karena dia punya kuasa bisa merevisi undang-undang. Ngapain undang-undang itu? Undang-undang itu mahal membuatnya, DPR itu digaji mahal untuk melahirkan sebuah undang-undang kan gitu. Dan tiba-tiba direvisi, dirubah, kan ini tidak betul. Jadi hidup bernegara ini harus kita tunduk kepada aturan, tunduk kepada siapapun dia. Nah, begitulah kita diajarkan di dalam Islam bahwa bagaimana kita tunduk dengan hukum. Dan Islam itu mengajarkan seperti itu. Nah, oleh karena itu jadi masjid tadi bahwa selagi untuk kebaikan tentu dibolehkan. Hanya saja kalau misalnya kampanye ini kan mungkin itu untuk kepentingan tertentu, kepentingan caleg ini, kepentingan golongan ini. Sementara masjid ini kan untuk kita semuanya.
Jadi mungkin kurang tepat atau tidak boleh masjid ini dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye. Jadi tentu nanti kan caleg ini datang kalau dia mau kampanye, caleg satu datang kalau dia mau kampanye. Jadi masjid itu jadi tempat jadi tempat pertikaian jualan politik jatuhnya kan gitu. Nah, jadi secara adab atau secara etika bahwa masjid itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai tempat kampanye, barangkali begitu. Tetapi untuk menyampaikan nilai-nilai politik, kan ada politik itu kan ada dua, ada politik praktis masuk ke partai-partai, ada politik yang bersifat nilai. Nilai ini artinya etika di dalam berpolitik. Seperti apa misalnya? Ya, mari kita memilih calon yang baik, jangan pakai duit misalnya. Tentu itu boleh, bahkan harus sampaikan di masjid. Mari kita memilih dengan cara yang baik, jangan sampai pakai sogok nyogok. Jangan sampai kita ini tertipu, banyak janji-janji dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai umum. Dan itulah yang diajarkan di dalam Al-Quran secara umum, dalam hadis Nabi SAW secara umum, bahwa kita ini diperintahkan juga untuk memperhatikan sisi kebaikan dalam kehidupan bernegara. Jadi kehidupan sisi politik yang bersifat umum. Karena kalau jadi politik praktis kan bisa jadi kita berbeda pendapat, berbeda pilihan. Jangankan jamaah masjid, satu keluarga saja kadang-kadang beda pilihannya. Suami istri beda pilihannya. Akhirnya cekcok dia kan. Ternyata setelah pemilihan yang diperbedakan itu menyatu orang. Dia belum juga menyatu, masih cekcok juga. Rugi kita. Maka oleh karena itu, terkait dengan persoalan seperti ini, maka kita sebaiknya menghindari hal-hal yang bisa melahirkan perpecahan. Kalau boleh kampanye, mesti nanti gesekannya itu bisa jadi lebih kuat. Jadi mudaratnya bisa jadi lebih besar daripada manfaatnya. Maka oleh karena itu sebaiknya tidak dilakukan, lebih kepada nilai-nilai yang sifatnya umum. Artinya apa yang diajarkan dalam Islam, memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang baik, pilihlah pemimpin yang takut kepada Allah. Jangan pilih pemimpin yang tidak takut kepada Allah. Karena kalau dia takut kepada Allah, maka insya Allah dia takut korupsi. Kalau dia takut korupsi, berarti dia takut makan yang haram. Kalau dia takut makan yang haram, maka insya Allah dia juga melarang kepada seluruh yang ada di bawahnya untuk memakan yang haram. Kalau kita lihat sekarang banyak mereka yang tidak takut makan yang haram, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan sampai triliunan, itu masalah. Itulah yang membuat kita menjadi susah, negara ini menjadi sulit. Harusnya uang-uang yang dikorupsi itu kan bisa untuk bisa untuk kemaslahatan. Apalagi misalnya di Riau ini kan kaya nih, termasuk provinsi terkaya. Tapi Bapak Ibu, di Riau ini banyak anak-anak kita putus sekolah, tidak sekolah disebabkan karena tidak punya uang untuk bayar sekolah. Padahal kalau dilihat dari segi kekayaan sangat kaya. Masuk kita ke pedalaman itu masih banyak anak-anak yang tidak punya guru, tidak ada guru di sana. Jadi kasihan. Nah, mestinya kan pemimpin kita ini atau para pemimpin, gubernur, wakil gubernur, para kepala dinas, mestinya kan itu salah satu yang diperhatikan. Walaupun mungkin sudah ada perhatian, tapi kan belum maksimal. Artinya jangan lagi ada hal-hal yang sifatnya merugikan rakyat. Nah, jadi tentu boleh kita mengajak untuk melakukan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi mengajak untuk kebaikan. Dan itulah yang dilakukan oleh ustaz-ustaz. Jadi mengajak untuk menjalankan politik ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jangan mau disogo, jangan ada sogo menyogo, jangan ada korupsi, jangan ada nepotisme, jangan ada kezaliman. Kan itu yang diajarkan. Nah, tapi kalau ada menyinggung personal, yaitu mungkin pribadi ustaz masing-masing lah.
kecenderungan dia gitu. Tapi yang perlu disampaikan itu adalah nilai-nilai kebaikan tadi. Maka di kampus-kampus pun ada siasat syariah namanya. Jadi politik yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi tidak betul kalau misalnya tak boleh menyampaikan politik dalam Islam sama sekali. Itu tak betul. Karena politik itu adalah bagian daripada agama. Nabi SAW itu mengajak kepada para sahabat, mengajarkan kepada sahabat nilai-nilai kepemimpinan. Bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana bahayanya menjadi pemimpin kalau tidak betul. Salah seorang sahabat bernama Abu Zar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat beliau ini sangat menjaga hati-hati makanannya, sangat warok, sangat takwa. Itu Abu Zar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi memilih tuh pemimpin, memilih gubernur, memilih orang-orang yang diletakkan sebagai pejabat. Abu Zar ini tidak dipilih. Datanglah Abu Zar kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ala tastamilni. Ya Rasulullah, kenapa tidak memilih aku? Maksudnya kenapa enggak saya dipilih jadi pejabat ya Rasulullah? Jadi tidak apa-apa mengusulkan untuk dikasih jabatan itu, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak dikasih, jangan merajuk. Jadi mengusulkan untuk hal yang maslahat itu boleh. Maka kata Sayyiduna Abu Zar, kenapa tak milih aku ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Wahai Abu Zar, kamu adalah orang yang takwa, orang yang warok, orang yang baik. Tapi kata Nabi, wa inni araka la dha'ifah. Dari segi fisik engkau lemah. Pemimpin itu dibutuhkan selain buat fisiknya, mentalnya, buat ketakwaan. Karena pemimpin itu kan mengurusi, ya kan, mengurusi rakyat. Ya kan? Yang mau dikurusi itu siapa? Rakyat. Ya kan, cuman pemimpin itu sibuk menggemukkan dirinya. Pemimpin itu menguruskan rakyat. Ini terbalik. Pemimpin itu menggemukkan, terutama dompetnya gitu. Jadi mengurus RT saja. Coba kalau RT berapa tanggung jawab dia? Berapa kakak? Mungkin 100, 200. Itu kalau ada yang mati kelaparan, satu orang dia akan dituntut di hadapan Allah nanti. Itu baru tingkat RT. Bagaimana tingkat bupati, gubernur, tingkat presiden, itu bagaimana pertanggungjawaban? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengontrol tuh malam-malam, dikontrolnya. Nabi itu mengontrol pasar. Kalau ada kezaliman di pasar, Nabi cegah. Pernah Nabi masuk ke dalam pasar, dia tengoknya ada penjual, buahnya itu ditumpuk. Nabi masukkan tangannya ke dalam, ternyata buahnya itu basah yang di bawah. Kata Nabi, kenapa ini? Kata penjual, kena basah tadi ya Rasulullah. Kata Nabi, ala tadau fi fawq hatta yarahu nas. Kenapa enggak taruh di atas buah yang basah itu sehingga orang bisa melihat? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang tipu menipu dalam urusan muamalah bukan ciri daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perisaannya tuh turun. Umar bin Khattab turun. Maka pemimpin itu butuh akal yang cerdas, pintar berilmu, badannya sehat, kemudian mentalnya juga bagus. Maka kata Nabi kepada Abu Zar, saya melihat lemah. Wa innaha latakunu nadamatun yaumal qiyamah. Bahwa kepemimpinan itu betul dihormati di dunia, tapi bisa jadi nanti di akhirat akan menjadi penyesalan dan kehinaan kecuali mereka yang mendapatkan dengan cara yang baik. Jadi Nabi mengajarkan. Kata Nabi, siapa yang diberikan amanah memimpin, lalu kemudian dia pilih pejabat-pejabatnya ini tidak benar, maka dia akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah itu memilih pejabat-pejabatnya, dia cross check dulu. Ada sahabat namanya Huzaifah. Sahabat Huzaifah ini diberikan keistimewaan oleh Nabi bahwa seluruh nama-nama orang munafik itu dikasih tahu. Rahasia, nama-nama orang munafik itu dirahasiakan oleh Nabi. Hanya Nabi yang tahu. Lalu kemudian seorang sahabat
yang dikasih tahu itu namanya Huzaifah. Itu rahasia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu bahwa Huzaifah ini tahu siapa orang-orang munafik ini. Jadi datanglah Umar bin Khattab ke Huzaifah. Aku ini orang munafik atau bukan? Tapi itu kan rahasia. Cuman Huzaifah ini mungkin agak bingung juga ini. Umar bin Khattab dikasih tahu ini bisa gawat kita ini. Umar bin Khattab itu idza salaka fajjan fasyaitanu fi fajjin akhar. Kalau melewati satu jalan, maka syaitan tidak berani lewat di jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Syaitan itu minggir, dia ambil jalan yang lain. Itu syaitan. Maka Huzaifah ini ya ribet juga ini, tidak dikasih tahu, bahaya kita ini kalau nggak dikasih tahu. Dikasih tahu ini rahasia gitu. Akhirnya Huzaifah tidak memberitahu. Huzaifah cuma mengatakan begini, lasta minhum, wahai Umar, namamu tidak ada di daftar orang munafik. Nah, selesai. Itu aja. Nah, aman. Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau menjadi khalifah, Umar bin Khattab, ketika memilih pejabat-pejabat yang ada di bawahnya, datang lagi kepada Huzaifah. Huzaifah, ada nggak di antara pejabat saya ini masuk sebagai daftar orang munafik? Begitu Umar bin Khattab memastikan. Ini pejabat yang saya angkat ini ada nggak dimasuk daftar orang munafik? Kata Huzaifah, saya tidak mau masih tahu lagi. Cukup itu karena itu adalah rahasia. Tapi Huzaifah mengatakan tidak ada, tidak memberitahu namanya, tetap kode etiknya dijaga. Itu salah satu keistimewaan para sahabat. Jadi melihat bagaimana Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahan itu dengan sangat baik. Bahkan pernah suatu ketika Imam Ali radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah. Khalifah itu sama dengan petinggi puncak kayak presiden. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kehilangan baju besinya. Baju besinya hilang. Dia tidak tahu di mana. Lalu beliau melihat dipakai oleh orang Yahudi, orang biasa, rakyat biasa. Maka Ali bin Abi Thalib mengadukan kepada qadi, kepada hakimnya, namanya Imam Syuraih. Itu baju besi yang ada di orang Yahudi itu adalah milik saya, kata Imam Ali. Itu milik saya. Lalu kemudian dipanggil orang Yahudi tadi. Orang Yahudi tadi dipanggil. Ini baju besi ini adalah milik Khalifah Ali bin Abi Thalib, milik Amirul Mukminin. Apakah betul? Kata orang Yahudi ini, rakyat biasa, ini rakyat jelata. Dia bilang, baju besi ini adalah milik saya, dan saya tidak menuduh Khalifah berbohong. Jadi intinya dia tetap beretika gitu. Hanya mengatakan bahwa baju besi ini, baju kata orang Yahudi tadi, baju besi ini kata Imam Ali kan itu baju besi saya. Kata ditanya oleh hakim, itu betul punya Imam Ali, punya Khalifah? Kata orang Yahudi ini, baju besi adalah milikku dan saya tidak menuduh Khalifah Imam Ali berdusta. Dan konsekuensinya kalau ini baju saya, berarti kan berbohong itu Imam Ali. Konsekuensinya kan begitu. Tapi sebagai adab ya mengatakan bahwa baju besi adalah milik saya dan saya tidak menuduh Khalifah berdusta. Lalu kemudian kata qadina, kata hakimnya begini, wahai Imam Ali, wahai Khalifah, itu kan baju besi di tangan dia. Dalam Islam itu apa yang barang dalam tangan kita atau dalam secara hukum itu apa yang berada di tangan kita berarti itu milik kita. Kalau ada orang mengakui berarti dia harus mendatangkan bukti, kan begitu. Ini HP saya pegang. Tiba-tiba ada orang mengakui itu HP saya. Ini siapa yang harus mendatangkan bukti? Yang harus mendatangkan bukti adalah yang mengaku. Karena ini di tangan saya. Terlepas saya beli atau saya curi atau saya apa, pokoknya ini sudah di tangan saya. Saya yang memiliki. Maka kalau ada yang mengklaim itu miliknya, berarti dia yang harus mendatangkan bukti. Al-bayyinatu liman idda'a. Siapa yang mengaku, siapa yang mengklaim, maka dia yang harus mendatangkan bukti. Maka ditanyalah Imam Ali ini oleh hakimnya, punya bukti apa?
Punya bukti apa? Kata hakim, kata Imam Ali, betul, saya tidak punya bukti. Jadi Imam Ali tidak punya bukti sebagai khalifah. Adalah itu biarlah diambil oleh orang itu. Selesai. Padahal ini sebagai khalifah nih. Maka oleh karena itu orang Yahudi tadi mengatakan bahwa datang seorang khalifah bersengketa dengan rakyat jelata, lalu kemudian yang dimenangkanlah rakyat jelata, yang dikalahkan adalah khalifah. Pengadilan apa ini, kata orang Yahudi? Inilah pengadilan Allah, inilah pengadilannya para nabi. Lalu kemudian dia mengatakan, betul bahwa ini adalah baju milik Imam Ali. Saya dapati tercecer di jalan ketika beliau sedang berperang. Di saat itu dia mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mungkinkah itu terjadi di zaman kita ini? Namun rasanya kan hukum kita ini tajam ke bawah, turun ke atas. Oleh karena itu nilai-nilai bernegara, nilai-nilai politik secara Islam itu harus terus kita dakwahkan, harus terus kita sampaikan agar kita hidup bernegara ini tidak ada yang saling menzalimi satu sama lain. Negara ini milik kita bersama. Sempat kemarin umat Islam mau diintervensi, tidak boleh pakai jilbab untuk melakukan paskibraka, itu tidak betul. Mayoritas yang berjuang di negeri ini tidak bisa dipungkiri untuk kemerdekaan itu adalah umat Islam. Bagaimana kemudian mau dilarang berjuang, itu kan tidak betul. Ada pembina ideologi Pancasila lagi, tidak paham pula Pancasila, mau ditabrakkan dengan Islam, kan itu bermasalah. Maka kita sebagai umat Islam itu juga harus melek, artinya harus memahami nilai-nilai politik yang baik, sehingga kita ini betul-betul merdeka. Jangan hanya jargon kita merdeka, tapi masih banyak orang-orang yang mendapatkan kedudukan tapi melakukan kezaliman. Nah, jadi intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya dalam masjid ini hal-hal yang baik dan tidak dilarang itu dibolehkan, tapi tetap dengan etika, tetap dengan adab, tetap dengan akhlak tentunya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Waktu sudah habis. Terima kasih. Ya, silakan Bu. Ya, sebagian ulama membolehkan, walaupun itu nanti ada khilaf di ulama yang lain, tetapi sebagian ulama membolehkan. Artinya rebana, memukul rebana di dalam masjid. Maka oleh karena itu sebagian ulama kita itu melakukan rebana, qasidah di dalam masjid. Nah, itu menurut mayoritas ulama tidak ada masalah. Nah, karena itu kan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Artinya rebana itu kan juga dipukul untuk peperangan, untuk memotivasi para mujahid. Jadi walaupun ada khilaf, sebagian ulama mengatakan tidak membolehkan, tapi intinya ada perselisihan di situ, ada khilaf, dan sebagian besar ulama membolehkan. Jadi tidak ada masalah. Baik, itu jadi mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.